Tiang Bligun yang sendiri niki timpal yang Pandana. Oke, ini ada satu kata-kata mungkin kedengarannya agak janggal. Pernah muda walau tak berguna. Oke deh, mungkin dari kata-kata pernah muda walau tak berguna nih ke artinya apa sih sebenarnya? Nah, awalnya cuma napi ke cuma di dalam pikiran duluan sih. Kan kita ki muda tuh. Siap. Dalam beberapa tahun ini ngerasa bahwa di kehidupan dalam ke muda tuh tidak terlalu berguna seperti ini. Ada sih makna di balik kata-kata muda tidak berguna tuh. Ya, dalam konteks gimana ya orang. Ya kena kata-kata spontanitas sih pernah terlintas di pikiran. Kita makin harus dalam satu pemikiran itu. Siap. Satu pemikiran mulai dari atas, pemikiran dari atas nih ke A, harus turun A. Oke. Jadi gimana dalam kehidupan ini ke bahwa kita itu gimana ya? Kita harus menjadi muda, berbeda dan siap untuk dihujat. Siap. Ya, dalam artian siap dihujat nih ke bukannya menentang tapi tidak terlalu setuju apa yang dikatakan oleh yang di atas. Oke, mungkin poinnya muda, beda dan siap dihujat. Oke. Kadang memang di kehidupan sehari-hari anak muda yang berpikir ingin keluar dari zona nyaman di salah satu circle mungkin lingkungan yang mungkin anak muda ini memiliki pemikiran yang berbeda, mencoba untuk mencari wawasan baru, open mind, ingin mengaplikasikan tapi sulit karena terbentur banyak hal tidak sesuai dengan kepentingan yang sudah ada. Sesuatu yang muda nih ke dikategorikan mempunyai pemikiran yang luas. Oke. Pemikiran yang luas, pemikiran yang lebih fresh. Oke, siap. Nah, tapi terkadang pemikiran yang lebih muda nih ke, pemikiran yang fresh nih ke, jika dimasukkan ke dalam masyarakat, seperti tidak relevan itu. Tapi kalau emang seperti ini nih rasanya kan kurang nyambung dari napi nih ke tujuan awal orang tua nih ke mencoba memberikan pendidikan yang lebih baik daripada anaknya. Nah kan kayaknya agak kurang nyambung kalau seperti. By the way, mungkin agak melenceng jauh nih. Mungkin Gede pernah mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan. Tahu kan Gede ke tapi ke lahir mulai di Jemelu. Siap. Tapi pergaulan kan bisa lebih mana-mana. Iya. Ke Karangasem bergaul. Apalagi masuk pindah-pindah. Dan tentunya dalam proses perpindahan itu kan tidak begitu punya banyak teman. Tidak memiliki banyak sahabat sahabat gitu lah. Iya. Ya, baik teman banyak. Yang sahabat as a best friend. Yes. Kurang sekali. Terus ya itu dah makanya pas muda tuh kan jarang bergaul. Nah, bergaul apalagi mungkin mau bergaul ketika ada teman yang dia tahu ada di sana. Iya. Misalnya kan keluar nih, ada bergaul teman-teman. Tapi kalau dia melihat tidak ada teman yang di sana, tidak akan berani ke sana. Jadi hanya lewat. Berarti insecure atau kurang percaya diri. Timbul karena sekolah saling berpindah-pindah. Jadi tidak begitu gini sama teman-teman. Oke. Mungkin banyak timpal-timpal mungkin di luar sana nih mengalami cara Gede, tapi bagaimana caranya Gede bisa mengatasi Nike? Mengatasi Nike perlu harus kepercayaan diri. Makanya Gede ke akhir-akhir ini belum terakhir beberapa tahun yang lalu mulai membangkitkan kepercayaan diri. Boleh kalau ada teman yang bergerombol ngurte mungkin langsung masuk ke sana. Biarpun tidak dianggap tak masalah, yang penting saya sudah mencoba bergaul. Dan hasilnya? Dan hasilnya ya cukup memuaskan juga. Diterima di masyarakat mungkin karena ketakutan diri sendiri. Ketakutan bahwa tidak diterima oleh masyarakat luas seperti ini ke. Berarti, makanya muda tidak berguna. Balik lagi muda tidak berguna, tapi kan Nike memang mungkin kedengarannya sepele kan? Ya, sepele karena rasa percaya diri kurangnya rasa percaya diri Nike mempengaruhi mental. Pertama mental. Pasti merasa
raga sing bisa ujang-ujang nih, raga mungkin tidak diterima timpal jaya raga sing cocok. Mungkin saat raga mencoba untuk ngalih tunangan, sing pantas buat raga apa sih kurang bergaul, kurang sing segaul anak nih Jani gitu. Ya mungkin untuk bangkit dari posisi ini tuh memang perlu waktu bertahun-tahun dan mungkin tips dari Gede, mungkin kata-kata yang bisa diterima oleh timpal-timpal nih memiliki pengalaman yang sama dari Gede itu mungkin bisa dibagi. Yang pertama nih harus mulai memaafkan diri sendiri gitu. Apapun seberapa salah dirimu, seberapa kurangnya dirimu, maklumi diri sendiri dulu. Kemudian tumbuhkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri bahwa kita bisa kok berkomunikasi dengan mereka, kita bisa kok bersosialisasi dengan mereka, dan tentunya kita pasti akan diterima kalau kita mau. Berarti poinnya itu berdamailah dengan dirimu sendiri. Benar sekali. Sebelum kamu berdamai dengan orang lain. Ya, goks tuh. Gokil. Mengalami keadaan mungkin pas sedang di bawah terjatuh dan mungkin nobody can help you, only yourself can help you gitu. Seperti ini orang lain mungkin tidak akan bisa membantumu di keadaan saat kamu jatuh, dalam artian bukan semua hal gitu lah, tapi di satu titik mungkin anak lain tuh senyidang membantu, kecuali Irage dari diri sendiri. Irage memotivasi diri, menghilangkan rasa kurang percaya diri, dan cara orang Gede itu menumbuhkan rasa percaya diri. Mungkin kalau percaya tidak percaya, setiap kali Rage berpikir Rage pasti nyidar, terus si Rage mengulangi kata-kata dalam segala hal, pasti akan turun ke alam bawah sadar Rage, menimbulkan rasa percaya diri dan Nika juga terjadi ke pribadi gitu. Dan mungkin Nika Gede pun mengalami hal seperti itu. Pastinya semua orang mungkin mengalami. Iya, mungkin semua orang mengalami dan masih berhubungan dengan hal tadi. Mungkin pernah Gede menjadi korban bully atau bullying itu kan keras itulah. Untuk korban bullying tentunya dulu bullying itu makanan sehari-hari kayaknya. Iya. Mungkin semua orang sekarang. Which is sekarang mungkin masih tetap. Nah tentunya kita mungkin kalian terutama yang suka membuli atau bukan termasuk ingin membuli, bukan bermaksud membuli, tetapi orang yang kalian bully itu sangat merasa sakit hati gitu. Iya, mungkin maksudnya bercanda tapi keterlaluan ya. Kadang orang-orang seperti itu Rage ngomong manis sapin. Tapi nih untuk Irage misalnya punya keterbatasan fisik, mungkin keterbatasan mental atau apalah, untuk keterbatasan ekonomi. Iya. Mungkin sepele aja. Orang bercanda gitu. Bercanda mungkin contohnya seperti fisik mungkin terlalu pendek. Iya. Terlalu tinggi. Iya. Ada teman kita misalnya. Datang dia terus di bontet ke terus karena kita terus mengulangi kata-kata bontet, teman-teman yang ada di sekitar kita akan memanggil dia bontet. Iya. Karena itu adalah persepsi ketika kebohongan diulang-ulang akan menjadi suatu kebenaran. That's right. Yes. Tapi kedengarannya sepele bontet. Padahal kita bercanda. Tapi dampaknya itu kan sing mungkin tidak lalui cuma 1 hari. No, pasti akan terus semakin orang itu bukan hanya terdampak 1-2 hari, 3 hari untuk semua orang yang memiliki keterbelakangan fisik. Ya mungkin tidak semua orang memiliki ketabahan. Mungkin tidak semua orang memiliki dia memaafkan, tapi bekasnya masih ada. Bekas masih ada. Nah, bekas itulah yang bermasalah. Ketika bekasnya itu karena dia masih bekas, ketika satu lagi kemudian lagi terjadi bekas itu kan lagi nambah kan? Luka baru. Ya. Mungkin tuh efek mungkin buat timbal-timbal ini nganggap tuh hal sepele cuman bercanda. Tapi pikiran lah dampaknya itu gengkan untuk nih anak nih candain bes keterlaluan gitu. Oke, di depan kalian yuk senyum. Nah itulah pentingnya pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua, Pun Kenten. Mungkin kalau misalnya orang
tua kita nih sebelum kita lahir gitu kan, orang tua mungkin belum punya apa-apa, mereka berjuang berjuang sehingga hidupnya ya sedikit makmur lah, makmur lah hingga kita lahir. Nah kita lahir kan udah punya ini tepuk kini ngelah. Makanya orang tua kita itu kadang-kala mendidik kita untuk tidak menghamburkan uang karena mereka tahu gimana sulitnya mencari uang. Siap. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin. Jadi jangan terlalu over ketika orang tua tidak memberikan uang. Mungkin sing ada nama umur seseorang nggak ada yang tahu kan. Tapi apa salahnya kita mempersiapkan masa depan kita mulai dari sekarang. Mungkin rencana masa depan gede itu mungkin cara normal orang-orang normal lain. Oke, nganten lapana cukup. Mungkin cara prinsip yang ini yang pertama ingin wujudkan adalah menikah muda. Nah, bisa di seri menikah muda nih kan. Di masyarakat, di lingkungan masyarakat menikah muda adalah sesuatu yang negatif. Ya, sebagian besar orang berpikir menikah muda adalah sesuatu yang negatif. Tetapi menurut Tiang pribadi, menikah muda itu adalah jalan di mana kita menggapai impian ketika kita masih bisa. Oke, karena seperti yang bicarakan tadi, umur nggak ada yang tahu. Iya, umur nggak ada yang tahu kan. Tetapi ketika menikah muda, yang masih berencana, belum ingin memiliki momongan. Oh, berarti istilahnya menunda untuk memiliki. Iya, menunda untuk memiliki momongan. Oke. Jadi nanti biarpun nggak punya kan siapa tahu itu kan udah takdir Tuhan gitu ya. Iya, oke. Tapi memilih untuk belum memiliki momongan. Kenapa? Karena tentu untuk usia muda terutama itu belum siap untuk menjadi seorang yang lebih bertanggung jawab. Untuk mempertanggungjawabkan satu orang, mungkin istri mungkin bisa. Nah untuk anak nih hal yang sangat sulit. Karena cerminan anak adalah orang tua. Ya. Jadi bagaimana perilaku apa yang dilakukan anak adalah perilaku yang dilakukan oleh orang tua. Oke, jadi cerminan seorang anak adalah orang tuanya. Tua. Jadi ya misalnya kalian melihat anak-anak lain begundal, mungkin orang tuanya begundal nggak tahu aja. Jangan itu. mungkin kurang mungkin kurang tahu lah. Yeah. Tapi menikah muda dengan alasan menunda memiliki anak, mungkin ada satu hal di balik alasan yang besar menunda memiliki anak. Sedangkan di sisi lain setiap orang yang menikah pasti menambahkan anak kan. Tapi mungkin ada alasan yang mudah dicerna dan masuk akal, bisa dibagi mungkin. Bisa dibagi tentunya gimana ya. Untuk nikah pun prinsip yang pertama adalah tidak terlalu menunda. Misalnya tidak ingin menunda kebahagiaan terutama. Terus yang kedua nikah ingin gimana ya, mulai apa ya, simple word, mungkin agak susah sih dijelaskan. Mungkin kalau mendengar dari kata-kata gede ingin menikah muda tapi menunda memiliki anak, mungkin tujuan gede ke depan itu ingin anaknya saat gede menunda, gede berusaha memenuhi mungkin secara ekonomi dan materi. Nah tentu itu yang saya bicarakan tapi tidak keluar. One day gede memiliki anak, mungkin tidak kesusahan lagi untuk masalah education, mungkin keperluan ya mungkin itu bagus yang menurut gue bagus. Tapi mungkin sebagian besar gitulah yang normal gitu. Ya normalnya anak nganten tuh gitu lah panak, tapi being normal sometimes boring, right? Something weird. Yang kedua itu adalah ketika pacaran bertahun-tahun, kemungkinan berakhir itu sangat besar. Karena kita memiliki kejenuhan terhadap pasangan masing-masing, terus tidak memiliki ikatan yang kuat, yang resmi, terus juga pendekatan masyarakat misalnya karena melalui si anak elu itu kan harus memiliki jam malam. Terus juga gitu memiliki mungkin kita kan di Bali ada adat istiadat kan. Jaga tenje bebas karena tulung ya gitu. Make sense sih. Atau cocok logi mungkin. Cocok logi. Tapi mungkin by the way bahas tentang menikah muda,
Ngomong-ngomong beberapa tahun mentunangan ya nih ya nih. Mungkin udah baru 5 tahun. 5 tahun. Jadi 5 tahun, oke lah. Waktu Ya. yang cukup untuk mengenal satu sama lain ya mungkin. sudah cukup. Mungkin. Mengenal keluarga, lingkungan dan mungkin si cewek sudah mengenal di Ya, sudah Ricky. Kalau memang sudah siap, wah, bicara menyini ini tidak menunda untuk kebahagiaan bisa. Mungkin dari sekarang lagi berapa tahun mungkin ingin menikah? Pinginnya tahun ini sih, tapi karena terhalang Covid jadi ya ditunda lagi tahun depan mungkin. Oke. Ya. Cepat asik. Makanya aduh, Mungkin umur gede mungkin berapa saat sekarang tuh umur umur baru 23 sekarang. Oke, 23. Istri? Calon istri. calon Asik. Udah ke istri. Calon istri udah 22 sih. Oke, Kita oke. tapi kan udah kita berdua sudah memiliki kecukupan finansial. Oke. Salah satu sudah bekerja dan sudah memiliki Penghasilan. penghasilan Oke, setiap bulan mungkin mencukupi untuk berdua. Oke, itu kan balik lagi ke individu masing-masing. Karena pada dasarnya kamulah kapten dari hidupmu sendiri. Ya. Ya, kamu yang tahu masa depanmu akan bagaimana, kamu yang menentukan masa depanmu akan bagaimana. Jadi kalau memang itu terbaik untukmu dan kenapa tidak kan? Apa tidak? Oke, setiap orang kan memiliki mungkin sudut pandang mindset yang berbeda-beda. Betul. Kita di sini cuma ingin berbagi. Mungkin ada pelajaran yang bisa dipetik, silakan ambil. Pelajaran- Gurunya jangan. Diolah jangan. Diolah jelek ini dijemake. Oke, deh. Thank you. Yuk. Hey, see you next time. See you next time. Goodbye, bro.